Oke, ini ada pertanyaan di komen setelah saya membahas studi kasus uji beda saham before and after yang menggunakan PRT test. Nah, pada saat di apa namanya, di komen itu ada Haidir Aili sama Ufa Kristi yang pertanyaan sama tapi belum nemu jawabannya. Saya belum dapat nih konteksnya. Kalau kita ngolahnya 10 perusahaan lebih, itu bisa masuk ke uji beda ANOVA. Ya, uji beda ANOVA atau uji beda lebih dari 2 sampel. Cuman karena ini mereka nanyanya di komennya video before and after menggunakan PRT test, saya menangkapnya bahwa mereka ingin mengetahui kalau ada 10 atau berapa tadi, 5 perusahaan, kemudian mereka ingin mengetahui kondisi pada saat sebelum dan sesudah, apakah menggunakan metode yang sama. Jadi, pemahamannya, kasusnya adalah kondisi sebelum dan sesudah sama menggunakan lebih dari 2 kelompok. Anggap sebagai contoh, saya akan bikin 5 perusahaan deh, ya. Contoh 5 perusahaan. Nah, di sini metodenya ini kita sebut General Linear Model, atau GLM, dengan menggunakan pendekatan univariate. Tuh, jadi nanti ada 2 kondisi. Ini yang kita masukin sebagai grup. Ini kita jadikan nanti code dari perusahaan. Nah, untuk simulasinya, saya akan mencari data. Coba pada ini. Ya, data ini bisa dipakai sih. Data ini bisa pakai. Terus saya akan pakai data profit saja. Ya, data profit saja. Dan saya akan batasin 5 perusahaan. Berarti di sini saya masukin tadi apa tadi? Code sebagai kelompok perusahaannya, dan di sini kita masukin grup. Ya. Nah, ini tahunnya 15, 16, 17, 18, 19, 20. Otomatis saya akan bikin grup. Di sini adalah grup 1, itu tadi tengah-tengahnya 17, 18, berarti ini grup 1 before 2018. Oke, berarti mundur ke 17, 16, 15. Oke, grup 2 adalah after 2017. Seperti itu. Ya, jadi before and after. Ini adalah uji beda sebelum dan sudahnya. Dan ini saya akan masukin coding dari masing-masing perusahaan. Ya, Arna 2, GPFA 3, HC 4, MLBI 5. Oh, cukup. Yang bawah akan saya hapus. Nah, berarti tadi grupnya before 2015, berarti ini termasuk before. Ini after. Tinggal saya copy and paste 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, selesai. Nah, ini kemudian saya masukin ke SPSS. Saya copy paste ke SPSS. Variabel pertama pasti profit dulu. Oke. Terus saya bikin variabel pro, ini adalah profit. Kemudian ini adalah code. Di sini adalah grup. Nah, saya kasih value dulu. 1 untuk SMGR, 2 itu untuk Arna, 3 untuk JPFA, 4 itu untuk CAC, 5 untuk MLBI.
Oke, grupnya ini satu, tadi apa? Lupa. Before 2018, terus 2, tadi berarti after 2017. Oke. Oke. Kita cek. Nah, ini saya pakai coding, berarti ini saya copy paste aja datanya. Nah, ini dan yang grup paste. Kita lihat. Nah, udah berubah. Oke, tadi saya bilang dia univariate, berarti kita masuk ke analyze, kemudian general linear model dan univariate. Kenapa univariate? Karena data yang diuji rasionya itu hanya profit saja. Oke, hanya profit saja. Nah, di sini ada code sama group. Nah, kira-kira masuk mana? Oke, untuk yang kategorinya itu hanya ada dummy atau ada 2, itu masuk ke fixed factor. Ya, fixed factor, group, yang benar, grup ya, before and after, terus code-nya masuk ke random factor. Setelah itu kita masuk ke option dulu, saya centang deskriptif. Oke, sudah cukup, ini aja, nggak ada yang perlu centang lagi. Continue, terus kita masuk ke plot. Nah, plot itu tadi berarti ini horizontal axis-nya adalah grup, horizontal itu berarti garis yang horizontal itu yang lurus ke samping. Otomatis nanti ini grup, saya perlatannya adalah code. Kita add pakai line chart dulu aja, coba kita lihat, continue, dan kita klik OK. Kita lihat hasilnya. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini udah ketahuan before ya and after. Oke. Cara bacanya kita lihat di nilai deskriptifnya. Ini ada before and after ya. Yang SMGR 0, before-nya, yang after 2017. Kita lihat SMGR itu yang warna biru artinya ada penurunan, dan yang ini apa nih? MLBI ada penurunan, nilainya paling tinggi, dan ini yang meningkat cuman ARNA. ARNA sebelum 2018 itu ARNA 1,371, 0,13. ARNA itu sebelum 0,08 dan setelah itu 0,317. Nah, ini untuk penyajian deskriptifnya. Untuk hipotesisnya, kita bisa lihat hanya berdasarkan code. Ya, code tadi itu berarti kan nama grup perusahaan, nama perusahaannya, artinya terdapat perbedaan di antara kelima kelompok dari perusahaan yang sedang saya uji. Namun untuk grup before and after, di sini nilainya tidak signifikan. Ya, dia tidak terdapat perbedaan signifikan. Oke, jadi mudah-mudahan bisa membantu. Sekian dan terima kasih.